Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu tanpa batas buat sahabat Banyu Wiguna terkasih dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, luar Jawa, di Nusantara, dan dimanapun berada. Semoga Anda kita semua dalam keadaan rahayu tan kena owah. Larinya kepada Rasul terus saja. Farudduhu ilallahi wa Rasul. Rasul itu menyatakan atau bersabda bahwa zahir itu mencerminkan batin. Kalau saya, umpama saya kebetulan diundang pengajian, banyak orang di situ, saya ceramahnya begini, saya marah dengan sekelompok orang, saya marah dengan orang lain, lalu ceramahnya begini, iya itu tuh anjing tuh, itu anjing tuh, babi tuh, saya ceramah kayak gitu. Hakikatnya menurut Rasul, saya hatinya anjing. Iya bener, hati saya yang anjing. Yang panjenengan sampaikan itu kan memang oknum habaib ya, yang ceramah kadang sering keluar binatangnya kan, oknum habaib. Ya. Nah, kalau menurut saya justru itu menunjukkan keramatnya. Ya, Habib, hai anjing. Maaf ini. Iya. Hai hewan semua yang keluar itu justru sedang menunjukkan keramatnya. Kalau dia itu ternyata ceramahnya bukan hanya sama manusia, tapi sama anjing, sama babi. Iya. Ya itu saja pemikiran yang lain. Iya, kita kan pribumi. Artinya kita nyorotin pendapat yang kita dapatkan di Nusantara ini kok seperti itu, maka kita akan kaji. Itu orang ngomong seperti itu. Tapi Rasul bersabda bahwa zahir tadullu alal batin. Kalau bicaranya goblok loh, bego loh, sebenarnya yang bego itu loh, yang bicara itu yang bego, bener, yang bicara yang bego. Nah, ini saja dari kacamata pribumi melihatnya. Nah, maka kita harus tahu, begitu kita pelajari siapa sih orang yang ngomongnya seperti itu, kita pelajari. Kita pelajari, kita cari, ketemu. Kalau itu mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita yang nggak terima, nggak terima. Jangankan kepada Rasul, kiai yang ada di Jawa saja, di Jawa Timur, kiai saya itu kepada santrinya bahasa, tahu bahasa sampean? Iya. Batir ngomong, jangan karo sapa, yuk kali sinten ya kan? Itu bahasa. Itu kiainya kepada santrinya pun bahasa. Artinya apa? Hebatnya seorang kiai itu dikasihkan kepada santri. Santrinya akan kembali kepada kiai, hebatnya seperti itu. Itu orang pribumi tuh. Iya benar, orang pribumi tuh. Nah, saya pernah ngaji sama kiai saya, Kiai Najmuddin Al-Hajj Bendasari Majenang. Begitu kumpul banyak orang, bisa 100 dalam satu qodiyah ngaji itu. Saya dites oleh kiainya. Ayo Nadine. Oke. Nah, saya Muni. Saya begitu dites, saya jawablah. Setelah dijawab, udah selesai. Begitu saya pakai tuding, selesai. Pergi kan saya. Begitu sampai di pondok, saya ditegur sama atasan saya. Senior. Iya, seniornya. Din, apa? Kamu tadi jawabnya salah. Oh, salah. Kenapa nggak disalahkan oleh Mbah Yai ya? Itulah kesopanan Mbah Yai. Kalau kamu disalahkan di tempat orang banyak, kamu kecil hati. Kamu kecil hati walaupun kamu salah. Itulah akhlaknya orang Jawa. Pribumi itu, akhlaknya sehebat itu. Nah, maka dari penelitian yang telah dijalankan, baik itu tes DNA mendukung, dengan adanya ilmiah mendukung, dengan adanya kabar yang turun-temurun itu juga mendukung, dan juga kita sebagai pribumi mampu membaca sendiri dengan
istilah peribasan itu. Nah, makanya kalau kita lihat bahwa kehidupan yang sekarang ini kalau dibilang lagi rame permasalahan antar apa namanya? Ini kan sebenarnya 5 orang nih. 5 orang ya? Iya, yang bermain di sebelah ini ada 5 orang atau 5 golongan. Satu golongan habaib. Yang kedua golongan wali songo. Yang ketiga golongan pribumi. Yang keempat golongan kerajaan. Yang kelima golongan pemerintah. Nah, polemik yang ramai seperti ini, kalau 5 ini kumpul, dibuka masalahnya akan selesai, gitu kan? Yang dikejar-kejar oleh Kiai Imad, suruh mencari data pembanding, cuman itu saja Kiai Imad, enggak terlalu banyak. Itu masalahnya. Kalau itu ada, selesai. Dan keselesaian itu tidak mungkin bisa diselesaikan dengan fakta yang jelas. 5 orang itu harus diselesaikan bersama-sama kumpul. Nah, kalau sudah bersama-sama kumpul selesai. Artinya kalau sudah sepakat, jadi baik itu dari ilmiah, dari sejarah, dari apa saja dikumpulkan sudah jadi, baru oh iya benar, kalau habaib itu Ubaidillah itu bukan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan umpama terus ditandatangani oleh pemerintah, selesai, pribumi nggak bermasalah. Selama ini masalah apapun orientasinya kepada pribumi, karena pribumi ini yang paling dulu di sini. Iya, paling dulu. Maka kita merasa risih, merasa ndak enak karena kita ya buka. Kalau Kiai Imad bilang, Gus Abbas bilang dijajah. Ya kalau kita enggak seperti itu. Enggak terlalu keras dijajah gitu. Kita ya bilangnya ya apa ya? Kira-kira ya. Kira-kira ngopi dulu lah. Dikerjani. Nah, begini Pak Kiai. Iya, akan seperti itulah, kira-kira dikerjani lah. Ini sebelum Pak dengan lanjutkan. Iya. Nah, ada sebagian dari teman-teman kita nggak tahu ini, karena ini kan yang komentar di video itu kan nggak tahu kan orang mana, pribumi apa bukan, kan nggak tahu saya. Yang jelas dari golongan mereka itu banyak yang mengatakan bahwa kita itu sembrono, kita itu kuanen, Jawanya, karena menganggap orang yang sudah begitu lama diakui sebagai cucu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipermasalahkan dulu oleh kiai-kiai besar kita, termasuk sampai sekarang juga masih banyak kiai-kiai besar kita yang tidak mempermasalahkan nasabnya. Iya. Terus belum lagi seperti Syekh Bona Khalil juga ada yang menceritakan bahwa nasabnya Syekh Bona Khalil ke Pak Ali, dan fenomena semacam itu menjadi hujah, menjadi argumen bagi mereka untuk menangkal ataupun untuk melawan pendapat kita. Iya. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa kita juga akan kualat dan ditakutkan, bahkan ini yang bicara oknum habaib, sebut saja Habib Jamal. Kalau kita mau menafikan habaib sebagai cucu Rasulullah, dikhawatirkan akan kualat, kalau nggak segera tobat ditakutkan akan su'ul khotimah. Nah itu kan menurut saya ekstrim. Ya sebenarnya menurut saya tidak ekstrim, biasa saja. Karena apa? Kita hidup kan juga sudah sangat lama. Padahal kita ketahui dulu sebelum kita dibikin oleh Allah, Allah sudah punya rencana mau bikin manusia sebagai khalifah fil ardi, ya kan? Itu diprotes oleh malaikat. Ya kan, wajar kalau sekarang pada protes, wajar. Nah, iya, wayasfiku dima'a itu kan. Itu malaikat protes, artinya pemikiran malaikat itu lebih cerdas daripada pemikiran Allah menurut
malaikat, ya kan? Nah, kita juga sekarang begitu. Ada orang yang lebih cerdas, lebih pandai, lebih apa, tapi tidak mau bicara seperti ini, seperti masalah-masalah habaib ini. Karena apa? Yang mungkin tahu takut atau gimana? Enggak masalah, enggak masalah. Nah, yang seperti itu pemikiran kita enggak jadi salah atau enggak jadi apa kualat apa tidak. Masalahnya dari dulu Allah diprotes oleh malaikat, berpikirnya malaikat lebih cerdas daripada Allah. Katanya kalau akan kelaknat, kalau akan kualat, malaikat dulu yang kualat. Iya, malaikat dulu lah. Karena kepada Allah, karena Sang Kholik itu loh. Diprotes. Nah, diprotes. Lah kalau kita sesama manusia, mana ada yang namanya kualat? Nggak ada, itu cuma kata-kata. Baik, Pak Kiai. Satu lagi, Kiai. Iya. Ada lagi yang ekstrim, Pak Kiai. Tapi menurut jenengan mungkin nggak ekstrim juga ini. Iya. Saya suka ini. Biasa Bener, saja.